Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apsa Kamila dengan NPM 232161156 jurusan S1 Akuntansi. Dan dosen pembimbing saya adalah Pak Eli Dr. Eli Suapto Utomo, SEMM. Judul skripsi yang saya ambil yakni pengaruh fraud Pentagon dalam mendeteksi kecurangan terhadap laporan keuangan menggunakan Bayes model. Studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Dalam latar belakang masalah, sumber dari cnbcindonesia.com bahwa pada tahun 2014 laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan BUMN sebesar 154 dan utang 3.488. Kemudian pada tahun 2015 laba bersih yang didapat adalah 149 dan utang 3.769. Tahun 2016 174 dan utang 4.216. Tahun 2017 186 dan utang 4.825 dan laba bersih pada tahun 2018 188 dan hutang 5.613 dalam miliar rupiah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan BUMN semakin menaik. Kemudian diikuti juga dengan utang. Tetapi besaran utang lebih besar daripada laba bersih. Jika hutang lebih besar, maka kemungkinan external pressure atau memanipulasi kecurangan laporan keuangan itu bisa terjadi dan didukung dengan adanya kasus-kasus fraud memanipulasi kecurangan laporan keuangan seperti pada Garuda Indonesia. Nah, alasan penelitian saya ini adalah penelitian ini dilakukan menguji fraud Pentagon terhadap perusahaan BUMN dilatar belakangi oleh kasus-kasus manipulasi laporan keuangan seperti Garuda Indonesia pada tahun 2019. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini yang saya ambil adalah apakah financial stability atau diproksikan dengan ACENG, financial target ROA, external pressure, leverage, institutional ownership ownership, nature of industry receivable, ineffective monitoring without change in auditor audit change in board of director change, dan frequent number CEO inspector mempengaruhi secara parsial dan simultan terhadap mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Nah, tujuan penelitian adalah bagaimanakah pengaruh ACENG, ROA, leverage, ownership receivable, bailout, audit change secara simultan atau bersama-sama terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan pengaruh ACENG secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan, ROA secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan, leverage secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan, ownership secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan, receivable secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan, bailout secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan, dan audit change parsial terhadap kecurangan laporan keuangan dan change dan COP. Nah, kajian teori di sini adalah yang pertama adalah teori keagenan. Apa sih teori keagenan itu? Agensi teori merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Nah, di sini ada unsur-unsur fraud. Unsur-unsur fraud ini terdiri dari adanya perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh orang dalam dan luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan langsung dan atau tidak langsung merugikan pihak lain. Nah, jenis-jenis fraud ini ada 3. Yang pertama penyimpangan aset, kecurangan laporan, dan korupsi. Nah, yang paling merugikan itu adalah penyimpangan aset.
dan korupsi. Tetapi yang sangat fatal itu adalah kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada fraud tree atau tipologi fraud. Nah, ukuran perusahaan yang melakukan fraud ini ada perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Fraud itu merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Nah, di sini ada fraud pentagon yang saya angkat dalam penelitian saya. Fraud pentagon ini adalah yang terdiri dari arogansi. Arogansi ini merupakan sifat kurangnya hati murni yang merupakan sikap superioritas atau adanya sifat congkak kepada seorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak dapat diberlakukan secara pribadi. Nah, di arogansi ini saya mengambil CEO peak. Nah, CEO peak itu adalah frekuensi kemunculan gambar CEO. Semakin banyak kemunculan gambar CEO dalam laporan tahunan perusahaan dinilai sebagai wujud arogansi CEO yang besar untuk tampil di muka umum. Adanya keinginan CEO untuk dikenal oleh masyarakat luas merupakan salah satu cara untuk mengukur arogansi yang dimiliki oleh CEO di perusahaan tersebut. Semakin besar arogansi yang dimiliki, maka makin besar terjadinya kecurangan yang akan terjadi. Nah, yang kedua ada kompetensi. Kompetensi ini dimaksud dengan kompetensi di sini adalah dalam hal seseorang untuk melakukan fraud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan karyawan untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya. Nah, di sini tuh saya mengambil Dicheng. Dicheng itu adalah pergantian dewan direksi. Nah, yang ketiga adalah peluang atau opportunity. Kontrol yang lemah memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan penipuan. Yang saya ambil ada receivable dan bailout.